Jemaat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Hanya anugerah Tuhan, kita sampai di hari ini tanggal 16 bulan November. Dan oleh Gemit, November ditetapkan sebagai bulan lingkungan. Bacaan sebagaimana yang juga telah disiapkan oleh Sinode, kita sudah baca, kita dengarkan bersama. Dari Keluaran pasal 15 ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Dan tema yang datang kepada kita adalah melayari badai kehidupan, bertahan, pulih, dan hidup dengan baik. Siapa kita manusia yang tidak menggumuli hidup ini? Tidak seorang pun. Dalam hidup ini kita sering bertemu dengan berbagai tantangan, masalah, kegagalan, dan berbagai bentuk-bentuk penderitaan lainnya yang seakan tidak pernah habis. Sering kita berhadapan dengan keputusasaan. Semua pintu tertutup. Tidak ada jalan keluar. Tapi kalau pagi ini kita semua mengarahkan hati, langkah kita datang mencari Tuhan, berseru kepadanya, itu berarti kita masih berpengharapan kepada Dia sebagai Allah yang setia, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar, dahsyat dalam hidup ini. Allah yang menciptakan dan yang akan terus memelihara hidup kita. Bacaan menceritakan tentang sukacita yang meluap-luap dari seorang Maryam, saudara Harun dan Musa, bersama dengan semua perempuan. Miriam pimpin semua perempuan untuk pukul rebana, menari dan menyanyi dalam pujian kepada Allah, kepada Tuhan. Kita mau cari tahu kenapa? Kenapa ada sukacita yang meluap-luap sehingga mereka memukul rebana, menari dan menyanyi bagi Tuhan. Kita kembali sedikit ke belakang, bagaimana Allah memerintah Musa untuk pimpin umat Israel keluar dari kekang perbudakan, penindasan bangsa Mesir. Memang pada awalnya Musa juga tidak mau, karena dia bilang, siapa aku ini yang akan menghadap Firaun dan yang akan membawa orang Israel keluar. Tapi Tuhan suruh dia pergi. Tuhan tunjukkan mujizatnya bahwa dia Allah yang berkuasa, yang ada suruh Musa ini. Dan pada akhirnya Musa membiarkan Israel untuk keluar dari Mesir. Menarik memang kalau kita lihat cerita perjalanan bagaimana Tuhan membentuk umat Israel. Karena 40 tahun Tuhan bawa mereka. Sebenarnya ada jalan pintas atau jalan yang lebih pendek lewat negeri orang Filistin. Kalau dari Yerusalem ke ibu kota, dari Israel ke ibu kota Mesir, Kairo, itu 800 kilometer. Kalau dari perbatasan Israel ke perbatasan Mesir itu 201 kilometer. Jadi dia bisa ditempuh dalam 7 hari, 1 minggu atau 2 minggu. Tetapi menarik di sini Tuhan bawa mereka bukan lewat jalan negeri orang Filistin, tetapi lewat padang gurun. Dan itu 40 tahun lamanya. Ketika Tuhan tuntun mereka, Tuhan sudah menyatakan
kedahsyatan kuasanya di padang gurun, tapi Tuhan menghadirkan tiang awan pada siang hari untuk menaungi mereka, dan Tuhan Allah hadir pada malam hari lewat tiang api untuk menerangi mereka. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sampai di tepi Laut Teberau. Mereka berkemah. Tetapi Tuhan kembali mengeraskan hati Firaun. Karena itu dia bilang, mari. Dia bawa segala kuda, pasukan-pasukan berkuda. Ambil kembali bangsa Israel untuk kita perbudak. Dan ketika bangsa Israel melihat bagaimana Firaun bersama pasukannya mencapai mereka dekat perkemahan itu, Alkitab mencatat pada Keluaran pasal 14, mereka sangat ketakutan. Mereka berseru kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau bawa kami mati di padang gurun? Lebih baik kami bekerja pada orang Mesir daripada kami harus mati di padang gurun. Karena memang sudah tidak ada jalan keluar. Ini di tepi laut, di depan ini Laut Teberau, di belakang Firaun dan pasukan-pasukan berkudanya mengejar mereka. Mati di tangan Firaun. Atau mau tabrak ini Laut Teberau, mati, tenggelam. Dalam keputusasaan mereka ini, Tuhan bertindak. Dan Tuhan ambil alih sepenuhnya. Ketika dalam segala ketidakmungkinan untuk selamat, Tuhan bilang kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan Allah menguakkan air laut, membuat laut itu menjadi terbelah dua dan menjadi tanah kering. Tuhan ambil alih, Tuhan bertindak dalam segala kemustahilan bagi manusia. Tuhan suruh Musa mengulurkan tangan dan Tuhan membelah air laut itu. Dan Musa bersama dengan segenap umat Israel berjalan di tengah laut, tetapi di tanah yang kering. Dari belakang Firaun dan pasukannya, mereka hendak mencapai Musa dan segenap bangsa Israel. Tuhan perintahkan kembali kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas air laut supaya air berbalik dan meliputi Firaun dan kereta serta pasukan-pasukannya, dan mereka binasa. Di tengah laut. Ini yang membuat Musa, Israel, termasuk juga Miriam dan semua perempuan bernyanyi, bersukacita. Sebelum Miriam dan perempuan-perempuan, Musa sebagai pemimpin sudah dahulu bersama segenap umat menyanyikan pujian bagi Tuhan. Memuji kebesaran Tuhan yang dahsyat, perkara Tuhan yang ajaib. Apa pesan yang kita mau ambil untuk kita dalam perjalanan kehidupan orang beriman dewasa ini? Masalah tidak mungkin tidak ada dalam hidup ini. Saya dan Bapak Mama masing-masing menggumuli hidup kita. Dia yang jalan ada tenang-tenang, dia ada bergulat dalam batin dengan pergumulan rumah tangganya, dengan persoalan hidupnya. Dia yang mungkin ada ribut, berkelahi pidatang, terlalu syarat otak, hati dengan masalah-masalah yang sementara dia hadapi. Tidak ada orang yang terlepas dari berbagai masalah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan lari kasih tinggal masalah. Hadapi itu masalah. Tatap masalah itu. Tema kita bilang melayari badai kehidupan.
masuk dalam badai itu. Ikut gelombang badai itu. Bukan terbawa arus. Tetap kita pegang bersama Tuhan. Tuhan pegang kendali hidup kita. Tapi kita mau untuk membiarkan diri ada dalam badai itu. Sambil bertanya dalam hati kita, Tuhan mau bawa saya kemana? Atau minta Tuhan petunjuk, saya harus buat apa di tengah badai ini? Tatap badai itu, tatap masalah itu. Saya dan Bapak Mama punya masalah. Tapi lihat masalah itu. Bilang ke masalah itu bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah itu. Tatap sampai masalah itu menjadi kecil. Jangan lari, karena kuasa masalah itu semakin besar dan kita mengkerdilkan kuasa Tuhan. Masuk, lihat, hadapi bersama Tuhan, supaya mengakhirinya bersama Tuhan. Jangan hadapi dengan kekuatan sendiri. Atau jangan kembali mengalihkan mata kita dari Tuhan sebagai pengendali, perahu iman kita. Tetap, Tuhan tidak mungkin karena Tuhan yang cipta kita. Karena kita milik kepunyaannya, Dia pasti jaga dan pelihara kita. Tuhan yang minta Musa untuk pimpin umat Israel. Tuhan tidak mungkin permalukan namanya. Musa bilang, saya ini siapa Tuhan? Menghadap Firaun, pimpin ini umat yang besar. Jalan tidak tahu bagaimana nanti di padang gurun. Tetapi Tuhan bilang, aku adalah aku. Tuhan kasih mujizat sebelum Musa memimpin. Karena dia ketakutan. Dia tidak merasa sangat tidak mampu. Tuhan bilang, lempar itu tongkat. Tongkat jadi ular. Tuhan bilang, pegang kembali. Jadi tongkat. Dia masih bilang, Tuhan jangan suruh saya. Tuhan bilang, kasih masuk tangan di saku. Kasih keluar, tangan kena kusta. Masuk kembali. Dia kasih masuk, kasih keluar. Tahir. Dia bilang, Tuhan, saya tidak bisa pimpin ini bangsa yang besar. Tuhan murka. Tuhan bilang, Harun kakakmu ada. Dia pandai bicara. Aku yang berkuasa menciptakan lidah. Tuhan kasih hikmat untuk berbicara. Harun menopang kepemimpinan daripada Musa. Kadang-kadang kita meragukan kuasa Tuhan. Karena kita sendiri yang mau ambil alih untuk menyelesaikan ini masalah. Tapi di hadapan, di tepi laut Teberau, Tuhan mau kasih tunjuk Dia pun kuasa. Lu tidak bisa apa-apa, tapi saya bisa. Untuk masalah saya dan Bapak Mama. Entah masalah apapun itu. Mari, lihat Tuhan, percaya pada kuasanya yang besar itu. Dan hal yang berikut yang juga menarik di sini, pujian itu datang daripada Miriam, dari Musa dan segenap umat Israel, tetapi kemudian Miriam memimpin semua perempuan dalam sukacita yang meluap-luap, oleh karena Tuhan menunjukkan kedahsyatan dan keajaiban kuasanya. Tidak mudah kita belajar bersyukur untuk cobaan, pergumulan, tantangan, persoalan yang Tuhan izinkan kita alami. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 itu bilang, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila engkau ada dalam berbagai-bagai pencobaan. Terima kasih Tuhan untuk sakit ini, untuk derita ini, untuk kegagalan ini. Tidak mudah ya Bapak Mama. Tidak, karena kita punya doa tuh, Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan batalkan dalam nama Yesus. Persoalan-persoalan itu jauh, masalah kegagalan itu jauh, itu yang kita minta. Tapi firman Tuhan ajar kita untuk bersyukur, terima kasih Tuhan. Lewat pencobaan ini, saya melihat dan mengalami kuasa daripada Tuhan. Supaya kita jangan hanya asal dengar, sehingga mudah diombang-ambingkan ketika berhadapan dengan berbagai-bagai masalah. Oh, dia bersaksi Tuhan penyembuh yang ajaib. Kenapa saya tidak alami? Tuhan kekuatan saya, di mana kekuatan itu ketika saya ada dalam masalah?
Tuhan membuat itu di hadapan dan dalam perjalanan kehidupan umat Israel. Bersyukur untuk persoalan bukan berarti kemudian kita akan jalan baik-baik saja, tidak. Mungkin satu masalah ada tunggu lebih besar lagi di depan kita. Tetapi kita mau belajar bersyukur bahwa lewat persoalan ini kita mampu berkata, Tuhanku dahsyat. Saya tidak akan takut. Benar, persoalan mungkin ada menunggu di depan. Tapi terima kasih Tuhan, iman saya dibentuk ketika saya kehilangan orang yang saya kasihi. Penopang, harapan, sandaran. Saya belajar tunduk pada kedaulatan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan saya gagal, saya belajar untuk bagaimana terus berharap kepada Tuhan. Saya belajar untuk tidak mengandalkan diri sendiri. Saya belajar berjalan dalam rancangan Tuhan. Mungkin nanti Bapak Mama yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masing-masing kita terus bergumul dengan hidup ini. Mungkin kita sementara diombang-ambingkan oleh gelombang, bahkan mungkin angin taufan yang begitu dahsyat. Tapi berjalan terus, tarut dan percayakan Tuhan sebagai nakoda atas hidupmu. Tuhan tidak akan biarkan rumah tanggamu hancur, dirimu hancur. Dia sementara membiarkan kita untuk belajar memahami dan mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan belajar bersyukur bahwa semua peristiwa Tuhan izinkan terjadi. Tuhan yang suruh Musa, Tuhan yang ciptakan kita. Tuhan tidak biarkan kita berlayar sendiri dalam badai kehidupan ini. Tuhan akan membuat kita mampu untuk bertahan. Dalam Tuhan kita juga akan dipulihkan. Mungkin dalam badai itu kita agak sedikit terganggu dengan berbagai kerugian. Tetapi Tuhan akan pulihkan. Memang Dia izinkan. Tapi ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, mampu bertahan di dalam Tuhan, kita akan berpulih. Berpulih dan kemudian bacaan bilang hidup dengan baik. Artinya terus berjalan dalam keyakinan bahwa Tuhan ada. Bahkan juga menyaksikan tentang kasih dan kebaikannya. Selamat untuk terus bergumul dalam hidup ini. Tuhan nakoda bagi perahu kehidupan kita. Amin.